Selamat pagi, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Saya Dewa, kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Dan Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Di Facebook, kami juga ada di Facebook fanpage, Anda bisa like di indonesiabelajar.id. Karena di sana, di channel-channel tersebut, Anda bisa update informasi seputar seminar-seminar online yang kami selenggarakan. Baik, sahabat pembelajar, di setiap hari Selasa, jam 10 pagi, meskipun minggu lalu libur nih, Mas Silih Agung Wasesa, kita menghadirkan Mas Silih Agung Wasesa. Beliau adalah seorang revenue brand consultant. Kalau Anda pengen revenue, baik untuk diri sendiri, organisasi, perusahaan, ya, jadi Anda yang join pada pagi hari ini tidak salah kamar ya. Oke, kita sapa dulu Mas Silih Agung Wasesa. Selamat pagi Mas Silih. Pagi Mas. Bagaimana kabarnya Mas? Pagi. Ya, alhamdulillah. Sorry, minggu kemarin tuh ada meeting dadakan gitu, jadi harus hadir meeting, ya udahlah, harus hadir. Hmm. Ya udah, jadi ngalah dulu gitu. Jadi mohon maaf nggak bisa hadir itu. Nggak apa-apa Mas. Yang penting ini hari ini bisa hadir, dan Yep. minggu kemarin meetingnya sukses ya. Kalau orang penting tuh biasanya meeting dadakan sering. Amin. Kan ini Mas, status kita tukang urut Mas. Jadi tukang urut tuh kalau ada yang keselio harus segera datang gitu, harus diurut. Oke. Biar rampung gitu loh. Iya, siap. Kalau nggak datang jadi buah bibir nanti ya. Oke, tema kita pagi hari ini menarik ya, menjadi buah bibir dalam sekejap ya. Yes. Ini banyak contoh-contoh, pasti Mas Silih juga punya banyak contoh yang luar biasa, di caption, di share yang di WA, kemudian di Instagram, di mana-mana itu Mas Silih mention Butejo ya. Ya. Seorang peran dari film pendek Tilik yang diproduksi tahun 2018. Ini luar biasa memang, jadi langsung jadi di mana-mana. Nanti Mas Silih akan membahasnya. Tapi Mas Silih sebelum mulai, saya akan mengingetin dulu untuk Anda, sahabat pembelajar yang join pada pagi hari ini, Anda bisa tanya nanti atau sharing pengalaman Anda, mungkin pernah menjadi buah bibir. Menjadi topik buah bibir gitu ya. Silakan tulis di Zoom group chat atau nanti bisa buka mic dan sekaligus kalau bersedia buka kamera. Oke. Mas Silih, bagaimana kabar Butejo ini? Menjadi buah bibir dalam sekejap ini, bagaimana Mas? Iya, jadi itu sih sebetulnya itu seringkali jadi tantangan dalam profesi saya di branding gitu ya Mas, terutama personal branding lah. Terutama personal branding itu banyak orang-orang yang mengasosiasikan personal branding itu dengan terkenal gitu ya. Jadi bahkan ada yang pokoknya KPI-nya itu setiap orang ketemu dia bisa nyebut nama saya gitu ya. Kan seringkali kayak gitu tuh. Ya udah di jalan dimanapun dia bisa nyebut nama saya, itu seringkali jadi KPI. Dan tantangannya gitu, berapa hari saya butuh waktu gitu untuk membuat seseorang menjadi dikenal, menjadi disebut namanya begitu dia ketemu orang gitu ya. Ya di kota-kota besar pastinya gitu. Nah itu yang sering kali terjadi Mas. Makanya buah bibir itu jadi penting dalam personal branding. Tapi sebetulnya bukan itu aja sih. Yang artinya kan kalau kayak Butejo itu kan juga kasusnya sama dengan drama Korea yang kemarin itu Mas, saya lupa judulnya gitu ya, tapi yang suami istri ya. Yang suami istri yang kemudian sosialita terus kemudian nah itu sama tuh pemerannya kemudian dibully. Butejo tuh juga katanya di Instagramnya tuh banyak dipisu-pisui orang banyak tuh Mas. Banyak dipisu-pisui itu bahasa dimaki-maki lah. Dimaki-maki banyak orang. Jadi orang kok jahat banget, sukanya gibah, nggak takut neraka gitu. Udah pokoknya kayak gitulah. Tapi ya gitulah masyarakat kita kan, jadi belum bisa bedain antara acting sama kehidupan realita itu Mas. Cuman ya
ya nggak apa-apa lah. Bu Tejo sekarang jadi terkenal gitu, sehingga orang tanya, Pak Tejonya yang mana sih gitu loh. Itu Sampai Bu Tejo yang asli itu ini ya sibuk mengklarifikasi bahwa dirinya pribadi itu bukan seperti Bu Tejo. Gitu. iya benar. Ya. Sampai harus mengklarifikasi itu sih. Nah, ini menarik, Mas, karena gini, jadi sebetulnya fungsi buah bibir itu sangat banyak dan sangat penting ya dalam dunia komersial, terutama untuk bikin untung itu sangat penting. Juga dalam dunia politik juga jadi sangat penting, terutama pada saat kita mau bikin satu kebijakan yang kuat, atau kita untuk ngeles dari kebijakan yang ternyata dibully banyak orang gitu, itu buah bibir itu menjadi penting. Makanya kasus Bu Tejo ini menjadi contoh bagaimana sebetulnya kan ini produksi film pendek tahun 2018. 2018 sudah diupload dan dikirimin, ada presentasi, ada launching segala macam gitu, tapi nggak kemana-mana gitu. Tapi kemudian menjadi penting, menjadi viral ketika ada sekelompok orang yang tadinya iseng gitu, kemudian menjadi natural, sehingga sekarang semua orang tahu banget tuh Bu Tejo itu siapa, ceritanya tuh kayak apa gitu. Nah, ini kan baru fungsi buah bibir aja ya. Tapi gimana kalau ini misalnya masuk ke diri kita sendiri, masuk menjadi, katakanlah kita bisnis kuliner gitu ya, bisnis kuliner kita sampai antri. Sekarang di Jakarta ada tuh, Mas Dewa nggak bakal bisa makan tuh, Mas. Di Jakarta tuh ada namanya pangsit, saya lupa jadinya, pangsit Pak siapa gitu ya. Itu antrinya harus seminggu, Mas. Seminggu bisa beli antri pangsit, padahal pangsit pinggir jalan gitu. Itu juga ada. Di dekat situ juga ada mie ayam. Ada mie ayam yang kalau beli itu juga harus nunggu, walaupun nggak sampai berhari-hari. Gitu. Ini salah satu contoh bagaimana sebetulnya Bu Tejo itu hanya representasi aja bahwa kita bisa melakukan hal yang sama untuk bisnis kita. Gitu. Bisnis kita orang menjadi berbondong-bondong antri, menjadi beli, yang dalam gambaran kita yang paling gampang kita masih ingat kan ada Bretok dulu yang kemudian orang antri gitu ya. Ada produk-produk baru yang kemudian mendadak menjadi antri, itu kita kemudian menjadi pengen ikut nyoba, bukan karena makanannya, Mas, karena antrinya itu sendiri. Karena antrinya. Nah ini nih, jadi bagaimana kita menjadi buah bibir itu yang harus kita omongin. Dalam konteks yang sederhana, ini terutama buat para jomblo nih, Mas. Buat para jomblo itu biasanya mereka udah siap dengan cerita-cerita yang bombastis, biar nggak ditanyain kapan nikah gitu loh. Itu yang ini contoh menjadi menciptakan buah bibir tuh kayak gitu tuh. Saya punya beberapa case gitu. Ada teman-teman yang jomblo itu dia koleksi. Jadi menjelang Lebaran atau menjelang Natal atau menjelang kumpul-kumpul keluarga, dia tuh ini dia mengkoleksi cerita. Biar dia menjadi pusat perhatian tapi nggak ditanyain kapan nikah gitu loh. Itu yang, atau nggak dibully deh. Nah, ini yang mau kita pelajari, Mas. Jadi terutama buat teman-teman yang menjadi public speaker gitu, biar ditunggu-tunggu biar ditunggu-tunggu sesinya gitu, orang mengharap webinarnya seperti apa. Nah, apa yang harus kita lakukan itu yang akan kita obrolin tuh, Mas. Ya, kalau apa istilahnya, bagaimananya ya, how-nya ya. Kalau kan ada beberapa hal yang mungkin konten ya. Konten itu yang bagaimana kita bisa menyuguhkan konten misalnya tentang personal branding kita agar menjadi buah bibir itu. Ya. Itu gimana, Mas? Ya, ini menarik, Mas. Ya, karena kan banyak corporate gede juga tuh, Mas, yang punya banyak program CSR gitu. Habisnya sampai triliunan gitu. Tapi kok orang nggak ngomongin ya? Nggak ngomongin. Ya udah dimuat sama media, di medianya banyak banget gitu. Tapi ketika tanya ke teman sebelah gitu, lo tahu nggak program ini? Enggak tuh, apa sih gitu. Jadi ada semacam kesenjangan tuh. Nah, ini yang harus dipahami nih, Mas. Yang pertama sih, kita harus bicara dari create konten dulu. Artinya kan udah ada kontennya nih, tapi harus kita create, kita harus spesifikkan supaya kontennya menjadi buah bibir. Ini yang menarik nih. Katakanlah misalnya kita sekarang lagi COVID nih, kita sekarang sedang membangun rumah sakit misalnya. Kita sedang membangun rumah sakit untuk COVID yang habisnya 2 triliun gitu ya. Kan itu luar biasa tuh, Mas.
Itu kan luar biasa bagaimana membangun rumah sakit untuk 2 triliun gitu. Tapi kita lihat, tapi ternyata kok nggak banyak yang tahu ya kalau kita udah membangun rumah sakit 2 triliun. Itu contoh, Mas. Jadi ini konten yang biasa, tapi kemudian harus di-squeeze dulu gitu, harus dicari dulu sehingga konten ini bakal menjadi buah bibir. Itu yang harus kita lakukan. Nah, biasanya ada 2 titik yang kita pakai, Mas. Titik ekstrim sama titik minor lah. Atau gini, gampangnya titik atas dan titik bawah. Titik atas itu berkaitan sama ketuhanan, kemuliaan gitu, Mas. Titik bawah tuh hal-hal yang gibah. Nah, Bu Tejo tuh ngambil titik bawah. Dia yang sehari-hari ngerasani orang gitu. Istilahnya istilah yang nyinyir gitu ya. Emang dia masih bisa tahiyat gitu kan, itu udah mudah-mudahan Mas Dewa masih nonton tuh. Itu kan itu batas bawah tuh. Batas bawah ngomongin orang gitu, jelek-jelekin orang tapi dengan istilah yang ada di sehari-hari itu batas bawah. Atau seks. Seks itu yang dilakukan oleh beberapa selebgram juga gitu, dia pacaran dipertontonkan, ciuman dipertontonkan gitu, putus sampai nangis-nangis misalnya. Itu namanya batas bawah. Itu batas bawah. Jadi bisa nih kita mau pakai batas bawah juga bisa nih. Ini misal contoh, Mas. Pada saat tadi kita bikin rumah sakit gitu, rumah sakit itu kemudian kita khususkan untuk orang-orang pengidap HIV/AIDS yang kena COVID misalnya. Misalnya kayak gitu. Itu artinya batas bawah tuh. Kan kebayang tuh. Kemudian perusahaan bikin alasan, kenapa buat HIV/AIDS? Iya, karena mereka secara fisik imunnya udah lemah. Jadi harus dapat prioritas nih ketika mereka mengalami COVID. Nah, itu salah satu contoh. Atau bisa juga nih kemudian CSR-nya tadi yang rumah sakit bangunnya sampai 2 triliun, bisa juga kemudian dibangun, rumah sakit ini dibangun khusus untuk PSK yang terkena COVID. Nah, itu model main-main batas bawah tuh, Mas. Yang sama publik dicerca, yang sama publik dihina-hina gitu, kemudian dinaikin, dijadiin kendaraan. Itu batas bawahnya kayak gitu. Tapi ada juga batas atas nih. Nah, sekarang kita coba bermain batas atas. Kira-kira apa sih yang harus batas atas apa yang harus dimunculkan kalau kita tadi bangun rumah sakit, sama-sama rumah sakit ya, nilainya 2 triliun. Oke, batas atas itu berkaitan dengan bakti kita sebagai anak terhadap orang tua. Itu contoh, Mas. Bakti kita terhadap orang-orang miskin misalnya, orang-orang yang nggak punya penghasilan, itu adalah contoh. Jadi, kemudian yang rumah sakit tadi, pada saat diluncurkan, kita bilang, Mas, rumah sakit ini hanya diperuntukkan buat ibu-ibu yang sudah sendirian, yang sudah ditinggalkan oleh anak-anaknya. Ini contoh, yang terkena COVID. Ini kan akan jadi pembicaraan tuh, Mas. Karena apa? Karena yang namanya berbakti sama ibu, itu pasti keinginan semua orang. Udah pasti semua orang tuh ingin bisa berbakti sama ibunya, bahwa kemudian dia durhaka gitu ya, tapi hati kecilnya tuh dia pasti pengen berbakti sama ibunya. Nah, jadi rumah sakit tadi, dengan biaya 2 triliun, itu kemudian akan dapat itunya tuh, akan dapat efeknya tuh. Akan dapat efeknya, orang jadi menceritakan buah bibirnya. Gitu sih, Mas, secara umum tuh gitu. Nah, sama nih, buat teman-teman yang sekarang profesinya sebagai public speaker misalnya, atau tokoh-tokoh gitu, itu kita bisa mengambil pola yang sama, ngambil sudut atas atau sudut bawah gitu. Itu ada hal-hal yang menarik. Di situ ada yang namanya, kalau mau masuk ke ranah politik, ada yang namanya teori konspirasi. Kemudian ada yang namanya horor. Ini cerita-cerita yang orang pasti suka tuh, Mas. Orang yang pasti suka gitu. Cerita horor, cerita konspirasi. Nah, itu salah satu contoh. Jadi monggo, kayak misalnya contoh siapa? Mardigu gitu ya. Mardigu itu yang kemarin barusan sama Deddy Corbuzier, dia ngambil teori konspirasi batas bawah nih, bahwa orang tuh punya konspirasi, pemerintah itu pasti punya niat buruk, ada data intelijen untuk mensensarakan rakyat gitu ya, tapi ditutup-tutupi gitu. Itu yang dipakai sama Mardigu. Jadi orang mulai perhatian, wah ternyata konspirasi teori itu benar ya adanya ya gitu. Namanya jadi naik tuh. Makanya kemudian diambil sama Deddy Corbuzier. Tapi itu salah satu contoh, Mas, bagaimana menjadi buah bibir tuh gampang kalau mau. Itu. Ya. Itu dari segi create content ya.
Dari segi create konten. Tapi saya harus ingetin juga, Mas. Artinya, kalau untuk melesat seperti Bu Tejo, artinya istilahnya tuh isi come, isi go gitu ya. Semakin cepat naik, ya akan semakin cepat turun. Syaratnya satu, kalau nggak mau cepat turun, kupingnya harus tebel, Mas. Kupingnya harus tebel, telinganya harus tebel. Karena kebanyakan nih, orang mau terkenal tapi nggak mau dicerca gitu loh. Orang mau terkenal tapi nggak mau dijulitin gitu. Orang mau Instagramnya banyak tapi dia takut ada hater, ya itu ya jangan gitu loh. Itu salah satu contoh ya. Ini cara-cara yang alami. Kalau cara yang by engine sih banyak, kalau Instagram mah banyak lah. Gitu, Mas. Ya. Tadi kan ada batas perspektifnya atas atau bawah gitu ya. Biasanya pertimbangan apa, Mas, dalam memilih? Oh, saya rumah sakit tadi milihnya lebih baik atas, atau aku milihnya lebih baik bawah. Ini pertimbangan yang paling penting apa, Mas? Iya, itu pertimbangannya istilahnya recovery, Mas. Jadi kan gini, kelemahan kalau kita meroket dengan cepat tadi, Mas, isi come, isi. Jadi begitu kita sampai di atas secara tiba-tiba itu anginnya jadi gede. Serangannya itu pasti banyak lah. Serangannya pasti banyak. Nah, makanya kemudian biasanya teknik buah bibir kayak Bu Tejo ini, begitu sampai atas, itu baru kita bikin pondasinya. Baru bikin pondasinya gitu. Kan ini lagi-lagi cara praktis ya. Kalau cara-cara secara konvensional kan biar natural dulu, kita bikin percakapan, orang-orang mulai paham, kemudian naik ke atas gitu. Nah, baru udah kokoh tuh di atasnya gitu. Kalau ini, Mas, itu langsung kita buat kokoh, langsung jadi omongan, tapi anginnya banyak. Nah, kita memilih batas atas dan batas bawah itu amunisi yang kita punya untuk melakukan tadi, untuk menghalau angin-angin yang besar itu kira-kira kuat di mana gitu loh. Kalau misalnya kita adalah orang yang ndablek gitu, Mas. Ndablek itu muka tembok deh. Nah, kokoh muka tembok itu kita nggak apa-apa pakai yang pertama. Karena semua orang pasti itu akan mencerca jelek-jelek tuh ya. Kita akan mencerca dengan yang pertama. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa kayak gitu ya, pakai yang batas atas. Pakai yang batas kedua, kemuliaan gitu. Itu akan muncul. Anginnya sejuk ya? Anginnya sejuk. Jadi pendukungnya udah banyak. Nah, ini pilihannya gitu. Banyak lah. Kita punya banyak kenal politisi-politisi, misalnya yang jadi jubir presiden itu kan, ada Ngabalin, ada Fazlur Rahman misalnya, itu kan dia jelas serangannya luar biasa tuh, Mas. Nah, dia memilih yang pertama tuh, memilih untuk muka tembok. Ya pokoknya tenang gitu ya, pokoknya gayanya tergantung dia milih gaya apa gitu. Dia tergantung akan milih gaya apa. Kalau Ngabalin dia milih gaya ngeyel. Pokoknya yang penting ngeyel duluan gitu. Kalau Fajrul itu dia milih gaya yang cool. Enggak yang menggebu-gebu gitu ya. Itu pilihan, tapi itu harus dilatih. Harus dilatih dan biasanya memang recovery-nya harus lebih dalam, Mas, karena banyak case pengalaman saya gitu bantu personal branding udah berapa tahun ya? Ya sekitar 20 tahunan lah, Mas. Itu orang-orang yang tidak melakukan recovery, Mas. Artinya misalnya dia udah jadi jubir, modelnya marah-marah gitu, kemudian begitu selesai dia nggak merecovery, itu pada saat tuanya itu kasihan, Mas. Penyakit degeneratif tuh tumbuh lebih cepat. Jadi wah dropnya kasihan karena dia nggak dikawal gitu. Jadi mungkin dia cuma nonton film-film di Amerika gitu. Kan kalau di film-film itu kan cuma ada front end-nya, Mas. Back-end-nya nggak dikasih tahu. Back-end-nya nggak dikasih tahu. Padahal sebetulnya kalau realnya gitu, ilmu yang ada, begitu dia habis tampil sebagai sosok yang antagonis, itu kemudian pada saat balik itu langsung langsung di-handle sama dokter, sama psikiater, sama psikolog, Mas. Jadi dinetralisir lagi tuh. Suasana kebatinnya dinetralisir, jadi udah dia bisa balik normal lagi gitu. Karena itu ngelanggar mekanisme tubuh kan, melanggar mekanisme tubuh. Apalagi itu tidak sesuai dengan dirinya sendiri, wah itu akan repot tuh, Mas. Gitu, Mas. Jadi ada kesiapan mental, kemudian amunisi tadi yang penting ya. Karena efeknya luar biasa ya, ketika nggak kuat, efeknya luar biasa ya. Efeknya luar biasa, Mas. Saya pernah cerita belum ya di forum ini ya,
ada seseorang yang jadi kepala biro presiden gitu, orang terbaik dari angkatannya gitu, karirnya juga bagus, tapi itu tadi Mas, orang yang lurus dan tulus. Orang yang lurus dan tulus, jadi nggak pernah semua orang memuji dia tuh. Dari kecil, kerja keras, anaknya orang miskin, kemudian masuk ke akademi militer gitu, orang muji dia, lulusan terbaik, karirnya juga baik, kemudian dia masuk pada peran sebagai kepala biro komunikasi. Kepala biro komunikasi di situ serangannya banyak, Mas. Dan dia harus melakukan yang namanya twisting isu. Wah, itu nggak kuat. 3 bulan langsung drop, langsung secara fisik jatuh, Mas. Harus ya stroke lah, mengalami stroke gitu loh. Nah, ini yang kayak gini nih yang harus dipahamin. Jadi nanti kita masuk tuh yang pencitraan ini politik tapi ya, cuman kalau di korporasi lebih enak lah. Kita lebih ringan untuk ngobrolin yang ini karena nggak harus banyak twisting harian kan. Gitu. Ya, oke. Itu tadi create content. Ada apa lagi Mas selain create content ini? Nah, yang pertama kan tadi create content tuh Mas. Jadi create content tuh tadi kita harus ngambil konten yang ekstrim ada di mana deh. Mau ngambil sisi atas atau sisi bawah gitu. Nah, yang kedua kalau udah konten, kemudian kita masuk ke konteksnya Mas. Konteks itu adalah situasi kekinian. Situasi apa? Kita mau riding the wave dengan wave yang udah ada gitu, atau kita mau ngambil atau kita menciptakan wave sendiri. Itu juga itu caranya konteksnya tuh Mas. Jadi konteksnya bisa kita taruh tuh dalam sisi yang apa gitu ya. Nah, kalau riding the wave mah agak gampang. Kita bisa melakukan seperti yang misalnya sekarang nih orang lagi sibuk dengan Bu Tejo gitu ya. Ya udah, kita mau terkenal, mau punya cerita-cerita banyak, kita ambil sisi sebelahnya. Cerita tentang Pak Tejo. Nah, udah, tapi sisinya diambil, harus kontradiktif. Jadi kalau Bu Tejo itu adalah wanita yang nyinyir, gibah gitu ya, ngomongin orang semaunya. Nah, ini kemudian muncul Pak Tejo ini adalah seorang suami yang disakiti oleh istrinya, berusaha untuk tulus, berusaha untuk apa adanya, udah bikin cerita itu udah pasti laku, Mas. Udah pasti laku. Silakan kalau ada storyteller, itu udah tentang kisah sedih Pak Tejo gitu udah pasti akan booming. Itu yang namanya riding the wave. Nah, itu yang namanya riding the wave tapi similar Mas. Jadi riding the wave sama gitu ya. Tapi ada juga yang riding the wave by modifikasi. Dan jadi dengan cerita yang sama, konten yang sama, tapi untuk sesuatu yang berbeda. Jadi ceritanya itu cuma ditunggangin gitu loh Mas. Ditunggangin, betul. Kan banyak tuh muncul meme-meme yang gambarnya Bu Tejo, tapi dia ngiklanin produknya gitu. Nah itu termasuk yang pertama ya, memanfaatkan gelombang yang sudah ada ya. Itu manfaatin gelombang yang pertama tuh. Tapi bisa juga misalnya kita mau ngomongin tentang apa ya? Katakanlah nih kita mau ngomongin tentang penyakit nih misalnya. Kita mau ngomongin tentang penyakit, terus kemarin barusan kita kehilangan Barli Asmara yang kena meningitis misalnya. Nah, ya udah kita berangkat dari kasusnya Barli Asmara nih tentang meningitis. Meningitis itu apa sih gitu. Baru kemudian masuk ke kita mau ngapain sih? Oh, nyuruh orang hidup sehat misalnya. Ya udah itu salah satu contoh. Nah, produk juga bisa melakukan hal yang sama, Mas. Produk juga melakukan hal yang sama. Kira-kira apa ya nih gitu. Tapi produk itu memang banyak modelnya Mas untuk produk tuh. Kalau misalnya tadi ada pangsit Pak Ginyo gitu, pangsit Pak Ginyo tuh kira-kira siapa sih yang makan di situ, rasanya apa gitu. Ini yang yang banyak dilakukan oleh food blogger. Jadi kalau kuliner tuh gila rasanya sampai pengen meninggal gitu ya. Itu sesuatu yang dibuat dengan sangat ekstrim gitu, orang jadi pengen nyobain gitu. Orang jadi pengen nyobain. Tapi kadang-kadang juga direkayasa, Mas. Contohnya nih, sekarang ibu-ibu sedang suka dengan salah satu pohon yang tadinya harganya 5.000 gitu, sekarang harganya udah 150.000. Saya lupa nama pohonnya, Mas. Nah, itu yang terjadi oleh bukan asosiasi lah, oleh beberapa kelompok orang yang punya pohon itu pohonnya ditahan dulu, Mas. Jadi pohonnya ditahan, nggak dikeluarin, di pasar nggak ada. Nah, terus kemudian mereka bikin isu.
si sosialita ini beli pohon ini loh. Gila, dia beli pohon harganya 150.000, parah banget gitu. Sehingga orang pengen tahu kan, ketika pengen tahu, itu barangnya nggak ada. Jadi ditahan dulu nih, pelan-pelan. Nah, begitu udah seminggu, isunya dikelola, kenapa sih kok sampai nggak ada? Wah, udah dibikin kontennya nih, Mas. Kontennya tadi baru dikeluarin. Iya, soalnya pohon ini menghirup oksigennya tinggi. Jadi kalau di rumah, kita tuh menjadi lebih merasa bahagia. Makanya disebut pohon bahagia, misalnya kayak gitu. Nah, udah kebutuhannya banyak, baru dikeluarin. Harganya ditinggiin. Gitu, Mas, kalau mau buat dilariin ke revenue ya. Oke. Jadi itu termasuk buat gelombang baru ya? Itu bikin gelombang baru, Mas. Itu bikin gelombang baru, jadi kan tadi kan riding the wave udah tuh. Nah, sekarang ya gelombang baru tuh kayak gitu tuh. Kita ciptakan sesuatu gelombang baru, tapi basisnya tadi kontennya harus kuat dulu, Mas. Kontennya harus berdasarkan kebutuhan dulu. Kalau kita nggak punya ya kalau kontennya cuman tadi rumah sakit memberikan sumbangan 1 triliun gitu, itu ya nggak kemana-mana gitu. Tapi kalau kemudian rumah sakit memberi sumbangan 1 triliun, diembel-embeli tadi hanya untuk orang tua yang sudah ditinggalkan oleh anaknya itu, wah itu bakal viral itu, Mas. Nah itu, jadi gitu sih, sesimpel itu sebetulnya. Iya, jadi ada konten, ada konteks ya. Oke, Mas Ile, saya buka dulu ya untuk sahabat pembelajar yang pagi hari ini join, silakan. Untuk Anda yang ingin bertanya, saya buka atau mau sharing, silakan terkait dengan pengalaman sahabat pembelajar semuanya. Ini saya sapa dulu, ada Pak Pinpin, ada Pak Rafael, ada Pak Rahman, ada Pak Nur Satrio, ada Bu Wati, ada Pak Anton, ada Pak Jeffrey, ada Pak Firman. Iya, saya lupa posting ke grupnya Mas Pinpin tuh. Tadi Mas Pinpin udah share juga kayaknya. Oh, gila itu grupnya. Saya sampai minder nggak berani muncul di grupnya Mas Pinpin. Itu orang-orang top semua. Oke, Mas Pinpin mungkin udah di-mention ini sama Mas Ile. Kalau ada yang ditanyakannya. Oke. Boleh, Mas. Oke, silakan Mas Pinpin. Ini udah nulis nih. Silakan Mas Pinpin. Pagi, Mas Sili, Mas Dewa, Mas Dwi, teman-teman. Izin tutup kamera ya, mohon maaf izin. Siap. Saya blessing banget tuh yang Mas Sili bilang orang habis dari panggung terus mengalami sesi recovery. Wow, itu apa informasi pengetahuan yang keren banget sih buat saya. Pertanyaannya Mas Sili, apakah wajah depan dan ruang dalam itu harus dikotomis ya, Mas? Maksudnya wajah depannya harusnya seperti apa, ruang dalamnya kok wajah dalam atau gambaran dalamnya kok mungkin nggak itu sih menyatu gitu, Mas? Mungkin itu Mas pertanyaannya. Thank you, Mas. Oke, terima kasih Mas Pinpin. Ya, Mas Dewa. Ya, jadi gini Mas, jadi sebetulnya itu recovery itu dilakukan ketika ternyata antara wajah luar dan wajah dalam berbeda. Itu makanya kita harus lakukan recovery, Mas. Tapi sangat mungkin wajah luar dan wajah belakang itu sama, Mas. Itu yang banyak. Saya kasih contoh misalnya gitu ya, ke artis deh. Ada Tukul, ada Dorce. Ada Tukul, ada Dorce. Itu dua, menurut saya, Mas, dua public figure yang wajah depan dan wajah belakangnya sama. Wajah depan dan wajah belakangnya sama. Kan gini, panggung itu punya karakteristik yang nggak bisa diganggu-gugat. Karena panggung itu kan milik publik. Sehingga kalau di panggung itu kita harus punya wajah-wajah tertentu. Nyapa orang gitu ya, kemudian happy terus gitu. Itu salah satu contoh, Mas. Nah, kebanyakan orang kenapa harus di recovery? Karena dia nggak bisa menyesuaikan dengan wajah panggung dengan sehari-harinya nih. Pada saat di panggung dia harus lincah, harus nyapa semua orang, kemudian pada saat balik ke belakang panggung, dia kan masuk ke area yang gue nggak suka sama orang, kok dasarnya introvert, misalnya kayak gitu. Nah, itu pertama, Mas. Kalau nggak bisa harus di recovery. Tapi pada beberapa case, saya biasanya saya latih gitu untuk masuk ke area-area tadi tuh, area-area yang dilakukan oleh banyak orang. Ini makanya tadi
panggung itu kan memang racun ya. Panggung banyak yang nggak percaya tuh kalau saya bilang panggung itu racun gitu. Banyak yang nggak apa-apa deh, gue yang penting terkenal, yang penting biar beracun juga. Karena itu Mas, jadi kita bersikap itu juga bersikap tadi bersikap natural, nggak usah berbohong aja, tetap harus recovery. Tetap harus recovery. Nah, kalau gimana kalau kita nggak bisa recovery? Nah itu, jadi ada beberapa model pelatihan. Saya bahkan Mas ekstrimnya untuk recovery, saya tuh punya dokter anestesi Mas. Maksudnya rekanan dokter anestesi yang bisa menetralisir itu dalam waktu 1 jam Mas. Iya. Jadi dibuat mati lah gampangnya gitu. Jadi sama dia dimatiin tuh Mas, disuntik gitu untuk kadar tertentu, udah dia istilahnya dibuat deep sleep lah. Deep sleep tapi hampir mati gitu loh. Itu setelah 1 jam, 2 jam, nah itu udah seger lagi. Itu bisa juga gitu. Gitu. Jadi sebaiknya sih memang kalau bagus sih antara wajah depan dan wajah belakang itu sama ya Mas. Kalau enggak ya, kalau saya memilih enggak jadinya Mas. Makanya saya memilih enggak bikin panggung Mas. Siap Mas Ili, siap. Makasih banyak. Sama-sama Mas. Ya, oke, makasih Mas Udin. Mas Sile, ini saya lanjut ke Pak Daniel ya. Halo Mas Dewa, izin bertanya ke Pak Sile. Saya Daniel, seorang trainer. Saya sering kali habis energi kalau habis show, baik offline atau online. Gimana cara recovery-nya nih Pak? Terlebih kalau show 1 hari bisa lebih dari 1 sesi. Yes, oke, wah. Thank you Pak Daniel. Saya harus, ini contoh para public figure yang menjadikan panggung ya. Pak Daniel, ada satu hal yang harus dipahamin pada saat kita show gitu ya, baik offline atau online, itu kan memang energi kita terkuras dan habis itu tuh rasanya capek. Ini memang ada 2 nih, ada kelelahan secara fisik gitu, ada kelelahan secara emosi. Itu yang harus dipahamin. Makanya kemudian kita harus nyiapin dua-duanya. Kalau saya personal gitu, ya mau nggak mau biar saya nggak nyiapin panggung tuh kan saya harus tampil juga gitu ya. Harus presentasi dan lain sebagainya. Kadang-kadang sampai malam gitu. Fisik dulu nih, mau nggak mau seorang trainer gitu atau seorang public speaker itu fisiknya harus prima. Fisiknya harus prima gitu. Olahraganya harus ada, asupan makanannya harus ada gitu. Saya buka deh nih, posisi saya gitu. Orang-orang sering lihat, lu kayaknya nggak punya pusher deh gitu. Kalau orang Jawa bilang nggak duetel gitu ya. Kok nggak pernah capek gitu. Saya lari hampir setiap hari kecuali hari Senin. Ini untuk fisik gitu ya, untuk fisik. Kemudian makanan juga saya jaga banget gitu. Saya makan jaga banget sehingga, tapi tetap makan banyak ya. Saya bukan aliran yang diet terus kemudian nggak makan Mas. Jadi nggak bisa. Jadi itu pertama. Saya lari hampir setiap hari kecuali hari Senin. Tapi asupan saya juga pagi itu saya cuma makan protein. Ini contoh nih fisik, itu secara fisik sehingga kita akan lebih bagus lagi. Yang kedua, nah ini yang susah nih, secara psikologis. Secara psikologis itu akan sangat ditentukan sebelum dan sesudah training. Nah mau nggak mau, yang selama ini sukses itu adalah dengan batas atas gitu ya. Batas atas tuh kemuliaan tuh. Mudah-mudahan hari ini saya mau sharing apa ya gitu. Hari ini saya mau sharing apa nih? Oh, mudah-mudahan ini berguna, nanti efeknya orangnya bisa. Itu saya pikirin banget sehingga mau ngomong itu kira-kira nanti efeknya seperti apa. Oh, kalau dia akan seperti itu saya jadi senang. Gitu. Ya, kan ini juga baru kalau dulu sih saya mikirnya simple. Kalau saya training 1 jam dapat berapa ya? 25 juta alhamdulillah gitu. Saya mikir banget tuh. Jadi begitu ada peserta yang ngeyel banget, nggak apa-apalah demi 25 juta kalau cuma yang ngeyel ya. Ini salah satu contoh kita recovery jadi istilahnya sebelum acara itu saya siapin bantalan biar pada saat acara itu bagus. Tapi tadi modelnya batas atas saja. Batas atas itu tadi kita memberikan ilmu yang bermanfaat gitu. Ilmunya ini akan membuat dia akan menjadi seperti apa, itu saya pikirin banget. Kemudian pada saat proses itu yang terjadi pada saat training adalah bagaimana kemudian training itu terjadi secara interaktif. Nah, ini yang kunci yang sering kita lupa nih.
Tapi biasanya kalau trainer tahu lah, pada saat kita di panggung, itu jangan sekali-kali mencuri panggung. Mencuri panggung itu artinya kita menceritakan diri kita sendiri, kita menceritakan ilmu dari perspektif kita sendiri. Tapi yang kita lakukan adalah bagaimana kita memberi panggung untuk orang. Orang itu yang terlibat aktif, orang itu yang ngasih input, orang itu yang segala macam lah. Saya sering bilang kadang-kadang, saya pernah dalam satu sesi gitu, sesi seharian yang orang tersibuk banyak banget gitu, teman saya ada yang komentar, lu mah gabut lu ya, hari ini nggak ngapa-ngapain, semuanya pada. Tapi itu sebetulnya dalam rangka memberi panggung. Jadi memberi panggung, Pak. Bagaimana kita panggungnya itu kita berikan ke orang lain, kita memfasilitasi. Kan gitu, basisnya gitu. Kalau untuk yang kedua ini, saya belajar dari sejak kuliah dulu, zaman psikologi gitu ya. Saya dulu di psikologi, itu kalau ngelamar pekerjaan, hampir pasti sukses gitu ya. Hampir pasti sukses, karena saya begitu interview, zaman dulu ya, itu saya sudah nyiapin pertanyaan buat sang interviewer. Saya udah cek background-nya siapa, modelnya seperti apa gitu. Nah, itu saya udah ngasih pertanyaan balik tuh. Udah habis itu sepanjang interview biasanya orang itu yang menjawab pertanyaan-pertanyaan saya gitu. Jadi begitu interview selesai, dia egonya terpenuhi gitu ya, saya pasti diterima karena dianggap bagus kan. Ini cara kedua, Mas, pada saat prosesnya itu. Nah, baru ketiga yang namanya proses recovery tadi, recovery fisik udah jelas harus lari gitu ya. Kemudian yang recovery tadi mental. Recovery mental itu biasanya ada dua model nih. Recovery mental itu lakukan, istilahnya tuh kalau olahraga tuh kita lakukan pendinginan lah. Kita lakukan netralisir, karena kan gini, di panggung itu kan kita posisinya di atas. Sebagai public speaker itu kan kita posisinya di atas yang kita serba tahu, jawab dan lain sebagainya gitu. Nah, pada saat turun ke panggung, kita membaur sama mereka, apakah cuma snack ataukah cuma makan siang gitu, gantian kita tanyain. Bapak profesinya apa, Pak? Wah, udah gantian kasih dia kasih dia umpan sehingga dia cerita banyak tentang dirinya sendiri gitu. Nah, itu lama-lama kita akan netral. Jadi kita keluar dari, kan kita masuk panggung dalam kondisi 0-0, turun dari panggung kondisinya juga jadi 0-0. Basically sih itu, Mas. Itu itu yang ada ya, tapi memang itu butuh pembiasaan, butuh latihan gitu. Karena saya punya teman trainer yang handal itu, mungkin dia orang nomor 1 lah di bidangnya gitu, seringkali lupa tuh. Ada juga sih orang yang kayak gitu, ada juga. Nah, ini yang saya tidak sarankan buat para trainer, pada saat begitu turun panggung, kan itu peak tuh, semua orang kagum sama dia. Ada kemudian yang memilih untuk pergi dari area. Jadi langsung pulang gitu, langsung pamitan gitu, karena biar kesannya tuh tetap sebagai orang hebat. Kesannya tuh tetap sebagai orang hebat. Ada yang kayak gitu, saya punya referensi beberapa public figure yang kayak gitu tuh. Dia datang, wah semuanya terpana, begitu saat terpana, dia langsung keluar lewat belakang atau keluar pamit sebentar itu. Jadi kalau saya nggak menyarankan itu, karena itu berat di kita tuh, Mas. Racunnya masih nempel gitu. Racunnya belum di netralisir. Itu sih secara prinsip, Pak Daniel. Mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan berguna lah. Tapi Pak Daniel karena trainer harusnya pasti biasanya ada ilmunya itu. Gitu, Mas Daniel. Oke. Ini Mas Daniel langsung menjawab, wah keren banget tipsnya. Oke. Udah komplit tadi ya, dari pra, proses, dan paskanya udah dibahas ya. Kasih tips sama Mas Sili ya. Semoga bermanfaat dan sukses untuk training-trainingnya. Oke, untuk sahabat pembelajar yang lain, masih ada yang ingin bertanya atau sharing, silakan. Ini udah juga ada Pak Firman Ceca, ada Bu Maria Oni, Bu Mercina, ada Pak Boy, Pak Rudi Cahyono juga. Oke, nggak ada. Bertanya. Ya, Lois, Pak Firman. Waduh. Ya. Silakan Pak Firman. Tutup ini nih. Iya, nggak apa-apa, Mas. Siap, Mas. Ya, dengan pengalaman berjalan itu kan Mas Sili ada pondasinya tadi, kalau nggak salah dari psikologi ya, betul ya? Iya, Mas. Saya psikolog, Mas. Nah, sekarang kalau yang bergeraknya
bergeraknya dari otodidak nih. Saya juga ada bakat seperti Mas Ili nih, cuman junior banget lah. Itu gimana ya caranya untuk bisa lebih menambah wawasan untuk ilmunya ya? Oke. Gitu. Kebetulan saya ada beberapa kali pegang produk juga yang memang lebih kejualan ya. Oke. Mas, itu simple, Mas. Artinya untuk nggak harus ikut kuliah psikologi gitu ya. Saya pakai beberapa basic gitu, beberapa basic yang di psikologi yang saya ambil. Itu yang pertama saya pakai yang namanya perilaku konsumen, consumer behavior. Consumer behavior itu dia membahas beberapa ilmu-ilmu psikologi yang ada di situ gitu. Itu bagaimana perilaku konsumen berubah. Itu pertama. Yang kedua, saya baca buku, bukan hanya baca sih, belajar perilaku ekonomi. Perilaku ekonomi, bagaimana orang mensikapi sesuatu dari sudut pandang ekonomi gitu. Yang ketiga, saya belajar tentang neuroscience. Udah 3 hal itu, Mas. 3 hal itu itu akan jadi apa ya? Akan jadi ilmu basis yang menguntungkan. Saya kasih contoh nih. Ini bagaimana saya belajar neuroscience. Walaupun saya bukan psikologi klinis ya, biasanya itu kan yang belajar dokter, orang-orang psikologi klinis gitu. Tapi saya belajar, saya ngambil satu unsur aja. Itu ada yang namanya di fungsi otak itu ada yang namanya mirroring. Ada namanya mirroring. Mirroring itu kita sering meniru orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini saya ngasih contoh bagaimana menurunkan ilmu neuroscience untuk marketing gitu ya. Nah, itu tuh ilmu meniru itu sebetulnya hampir 70%, bahkan ada yang bilang 90%, hidup kita itu sebetulnya kita akan merasa aman kalau kita ngikutin apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, intinya gitu. Intinya itu. Akibatnya apa? Ini satu saat, Mas, kemudian saya punya klien yang dia antrinya banyak. Antrinya tuh panjang banget. Sehingga waktu konsumsinya menjadi apa ya? Karena antri banyak kan tempatnya jadi penuh gitu. Orang pada rebutan kursi dan lain sebagainya gitu. Ketika saya cek, ternyata 9 dari 10 pembeli itu dia memilih yang dipilih oleh pembeli sebelumnya. Ini contoh ya. Jadi dia apa gitu udah. Nah sementara frontline-nya itu sesuai dengan ilmu ilmu teori, ilmu umum lah, common sense gitu. Ya kalau ada customer tuh ya kita sajiin semuanya biar dia milih gitu kan, ilmu common sense-nya kayak gitu. Kemudian saya balik, ya nggak usah lah. Kan kita udah tahu bahwa 9 dari 10 akan milih sesuai dengan pembeli sebelumnya. Jadi pada saat kita pada nawarin menu, kita tawarin aja yang pembeli sebelumnya gitu. Udah itu jadi cepat. Jadi penghasilan orang jadi nggak ada antri lagi, pembelian juga tetap banyak gitu. Tapi dengan beberapa ilmu yang lain ya, pendekatan yang lain, itu omsetnya jadi naik. Antriannya nggak ada, jadi omsetnya naik. Gitu Mas Firwan, itu salah satu contoh ya. Kalau sosial ekonomi juga menarik, tapi kalau perilaku ekonomi itu agak beda ya. Perilaku ekonomi itu Daniel Kahneman yang nemuin, yang ahli fisika yang dapat hadiah Nobel tuh, wah itu detail banget tuh dia bagaimana menerangkan itu. Nah, jadi tinggal bagaimana nurunin ke bawahnya itu. Jadi itu Mas Pinpin, selain consumer behavior, neuroscience, sama perilaku ekonomi. Perilaku ekonomi itu yang ada Daniel Kahneman, ada orang-orang fisika yang menurunkan itu untuk sehari-hari, untuk hal yang sehari-hari. Gitu sih Mas Firman. Jadi menariknya gitu ya, memang kemudian yang tingkatnya seperti Mas. Yes. Gimana Mas? Tingkatnya apakah seperti amati tiru modifikasi gitu atau gimana? Nah, betul. Basisnya tuh kayak gitu. ATM tuh ya amati, tiru, sama modifikasi. Itu berlaku di banyak tempat tuh. Artinya kan itu sebetulnya memang buat brand ya. Kita lihat orang lain bikin apa, kita tiru, kita modifikasi menjadi lebih bagus gitu. Pada sehari-hari juga sama, Mas. Kalau kita ke restoran itu, kalau restoran yang ada menunya ya, kan ada restoran yang langsung ke depan, ada yang menu.
yang menu itu sebetulnya pada saat buka menu, Mas, yang kita lihat bukan menunya, Mas. Tapi kita lirik ke meja lain dulu. Meja lain beli apa sih gitu. Itu salah satu contoh. Itu salah satu contoh. Basisnya bahasa itunya amati, tiru, dan modifikasi. Gitu, Mas Firman. Terima kasih, Mas Willy. Sama-sama. Oke, Mas Firman, terima kasih. Tadi udah terjawab ya, Mas Firman ya, dan Mas Pinpin tadi nanya juga tuh. Tadi udah direspon Mas Willy juga. Ya. Pak Rafael juga terima kasih ini sudah menyimak ya. Thank you. Juga perilaku ekonomi, perilaku konsumen, dan neuroscience. Oke, Mas Willy. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, mungkin kita dengarkan closing statement ya dari Mas Willy. Siap. Untuk tema kita pagi ini, biar kita menjadi buah bibir, dan baik itu untuk personal branding kita maupun bisnis kita. Ya. Ya, silakan Mas Willy. Oke, thank you Mas Dewo. Sebagai penutup, terima kasih sebelumnya atas diskusi-diskusinya gitu ya. Ini memang menarik sih, untuk menjadi buah bibir kan sebetulnya gini, bukan hanya diomongin lah, tapi ya karena saya basisnya adalah revenue, bagaimana itu menjadi revenue kita gitu loh. Revenue yang tidak harus dalam bentuk uang gitu, tapi kan tadi revenue kan ada materi, ada non materi gitu. Itu yang harus dipentingkan. Bagaimana kalau kita menjadi buah bibir, kalau kita punya produk ya produknya kemudian disukai banyak orang gitu. Tapi kalau kita punya program sosialnya itu kemudian diminati oleh banyak orang. Ini menjadi kunci, karena kalau tidak dengan itu ya kemudian orang nggak tahu nih Mas, kerja kita tuh apa gitu. Kita kadang-kadang kayaknya udah bikin macem-macem, kontennya udah hebat gitu ya, udah dimodifikasi, tapi kok nggak kemana-mana gitu. Tadi kuncinya adalah pada konteks. Bagaimana kita membuat konten yang bagus, tapi konteksnya juga harus kuat. Dan mohon maaf, mau nggak mau, itu juga butuh yang namanya penyesuaian. Harus sering diupdate gitu ya, harus sering latihan gitu. Kalau kita sering latihan, nanti lama-lama itu udah jadi kayak semacam kebiasaan yang akan muncul dengan sendirinya tanpa harus kita pakai panduan. Gitu, Mas Dewo dan teman-teman. Oke, terima kasih. Mas Willy, ini ada tambahan nih dari Mas Pinpin, barusan masuk. Siap Mas Willy. Mas Willy sudah siap dari buah bibir hingga perilaku ekonomi, perilaku konsumen, dan neuroscience sebagai revenue stream yang keren. Bagi konten dalam konteks yang kuat. Oke, Mas Pinpin, terima kasih. Terima kasih. Ada guest ini luar biasa. Oke. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan pasti sangat bermanfaat ya, karena ini sangat berguna untuk personal kita maupun bisnis kita ya. Oke, terima kasih Mas Willy Agung Wasesa, seorang brand revenue consultant. Terima kasih juga untuk sahabat pembelajar yang sudah join pada pagi hari ini. Kita bahas mengenai menjadi buah bibir dalam sekejap. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi hari Selasa minggu depan. Salam sukses luar biasa. Stay healthy.